Iya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Lim Andreas, spesialis kedokteran nuklir dan diagnostik molekuler dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Hari ini kita akan membahas tentang kelainan hipertiroid dengan terapi di kedokteran nuklir, yaitu dinamakan terapi ablasi nuklir. Dokter, kita mulai pertanyaan pertama. Apa itu hipertiroid? Penyakit ini disebabkan apa sih? Ya, hipertiroid itu adalah suatu kondisi di mana hormon tiroid diproduksi secara berlebihan dalam tubuh kita, atau disebut juga dengan overactive thyroid. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kondisi hipertiroid ini. Salah satunya ya seperti penyakit Graves, kemudian bisa juga disebabkan oleh nodul tiroid yang aktif, atau juga oleh proses inflamasi dari kelenjar tiroid itu sendiri sehingga produksi hormon tiroidnya meningkat. Lalu, siapa yang paling berisiko terkena hipertiroid? Kelompok-kelompok orang yang lebih berisiko terkena hipertiroid ini sebagai contohnya, misalkan ada riwayat di dalam keluarganya yang sebagai menderita hipertiroid juga, ataupun orang-orang dengan penyakit kronis seperti diabetes, lalu juga dengan orang-orang yang merokok dan yang suka mengkonsumsi makanan tinggi yodium, ataupun orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung yodium. Mereka merupakan orang-orang yang berisiko lebih tinggi untuk terkena penyakit hipertiroid ini. Apakah penyakit hipertiroid ini berbahaya? Iya, namanya penyakit. Semua penyakit kalau tidak ditangani dengan baik dan benar akan menyebabkan berbahaya bagi penderitanya. Dalam kasus hipertiroid ini dapat meningkatkan denyut jantung sehingga menjadi tidak teratur dan menyebabkan gagal jantung, ataupun juga dapat menyebabkan penyakit mata yang kita kenal dengan Graves ophthalmopathy. Selain itu, hipertiroid juga dapat menyebabkan masalah pada otot dan tulang seperti osteoporosis. Siklus menstruasi juga akan terganggu apabila orang menderita hipertiroid dan juga akan menyebabkan gangguan infertilitas. Dokter, apa sih yang dirasakan orang dengan penderita hipertiroid? Biasanya penderita hipertiroid ini mereka akan sadar dulu karena berat badannya turun terus, sedangkan nafsu makan mereka meningkat. Selain itu, mereka juga akan lebih sering buang air besar. Jadi seperti setiap habis makan akan ke toilet. Penderita hipertiroid ini juga akan merasakan banyak berkeringat dan sering kepanasan. Pada saat orang lain tidak berasa panas, dia sendiri akan berasa kepanasan. Lalu, penderita hipertiroid ini juga dapat sering merasakan cepat lelah, sering marah, sulit tidur, dan yang akan terlihat dengan jelas adalah tangannya biasanya akan tremor atau gemeteran. Dok, apa sih pantangan untuk orang dengan penyakit hipertiroid? Pantangan untuk penyakit hipertiroid, sebaiknya orang-orang yang menderita kondisi ini mengurangi konsumsi makanan yang mengandung yodium yang tinggi, seperti misalkan makanan laut, ataupun juga menghentikan kebiasaan merokoknya. Dokter, banyak yang nanya, penyakit ini bisa sembuh? Iya, penyakit ini dapat disembuhkan asalkan ditangani dengan baik dan benar. Ngomong-ngomong soal metode penyembuhan, apa saja yang dipakai untuk menyembuhkan penyakit hipertiroid? Saat ini ada beberapa opsi untuk menyembuhkan kondisi hipertiroid ini. Biasanya adalah menggunakan obat-obatan anti-tiroid seperti propiltiouracil ataupun tirozol. Selain itu juga dapat menggunakan tindakan pembedahan, dan juga yang terakhir adalah menggunakan terapi ablasi nuklir. Soal obat anti-tiroid, dok, apakah penderita hipertiroid harus mengonsumsi obat setiap hari? Ya, untuk obat anti-tiroid biasanya itu emang harus dikonsumsi setiap hari dengan pemantauan pemeriksaan laboratorium berkala. Apabila sudah laboratoriumnya normal, obat anti-tiroid dapat dikurangi dosisnya, tetapi tidak dihentikan. Kalau soal operasi, dok, itu bahaya dan ada risikonya nggak? Ya, namanya semua tindakan operasi pasti akan ada risiko dan bahayanya. Sebagai contohnya, kalau untuk operasi kelenjar tiroid, biasanya itu resikonya itu bisa menyebabkan perdarahan atau infeksi dari luka dari operasi ini apabila tidak dirawat dengan baik. Lalu juga bisa menimbulkan suara yang serak atau bahkan hilang. Lalu juga dapat menimbulkan kekambuhan, karena biasanya
Hipertiroid ini tindakan operasinya adalah diangkat salah satu dari lobus kelenjar tiroid dengan harapan lobus yang satunya lagi dapat memenuhi kebutuhan hormon tiroid sehari-hari. Namun pada prakteknya ada kadang-kalanya kelenjar tiroid yang tersisa satu itu akan berfungsi secara berlebihan lagi sehingga menimbulkan kembali keluhan hipertiroid ini. Nah dok, bisa nggak sih hipertiroid itu ditangani tanpa operasi? Bisa, seperti yang tadi saya jelaskan ada 3 opsi, yaitu selain operasi kita bisa menggunakan obat anti tiroid ataupun dengan terapi ablasi nuklir. Apa sih terapi ablasi nuklir itu? Terapi ablasi nuklir adalah terapi dengan memanfaatkan zat radioaktif, dalam hal ini adalah iodium-131. Iodium-131 itu adalah senyawa dari iodium yang dapat kita temukan biasanya di dalam garam. Terus prosedurnya seperti apa dok? Ya, prosedurnya ini nanti iodium-131 ini akan kita berikan secara peroral, dan sebelum kita berikan ini kondisinya harus dalam perut kosong, sehingga biasanya pasien akan diminta untuk puasa minimal 6 jam. Apabila pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan anti tiroid, itu harus dihentikan kurang lebih 3-5 hari sebelum diberikan terapi ini. Nanti setelah diberikan, iodium ini akan diserap oleh kelenjar tiroid, dan iodium ini akan meradiasi sel-sel dari tiroid tersebut. Sehingga yang tadinya sel tiroid berfungsi secara berlebihan untuk menghasilkan hormon, setelah diradiasi dia akan dinonaktifkan atau diablasi namanya. Dan harapan kita adalah produksi hormon tiroidnya akan menurun, sehingga keluhan hipertiroidnya tidak ada lagi. Dokter, adakah efek samping dari terapi ablasi nuklir? Efek samping yang sering muncul dari terapi ablasi nuklir ini biasanya hanya sekedar mual dan muntah, karena kita akan memberikannya harus dalam perut kosong, sehingga ini akan menyebabkan rasa mual dari pasien tersebut. Selain itu, ada kalanya kadang-kadang kelenjar tiroid akan terasa membesar karena disebabkan oleh inflamasi dari iodium-131 ini. Inflamasi ini biasanya sifatnya sementara dan tidak perlu diberikan obat terapi apa-apa. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 1-2 hari. Apakah terapi ablasi nuklir betul-betul bisa menyembuhkan hipertiroid? Ya, bisa. Karena terapi nuklir ini merupakan terapi yang definitif. Maksudnya definitif itu, kelenjar tiroid kita umpamakan sebagai pabrik untuk memproduksi hormon tiroid. Pabriknya ini akan memproduksi hormon secara berlebihan. Saat kita kasih iodium-131, pabriknya itu akan kita bunuh secara perlahan-lahan, sehingga produksi hormon tiroidnya akan berkurang sedikit demi sedikit sampai normal. Cuman nanti yang perlu jadi perhatian, iodium ini tidak bisa kita suruh berhenti. Misalkan pasien sudah dalam kondisi normotiroid atau produksi hormon tiroid dalam kondisi normal. Kita tidak bisa bilang, ya iodium pasien ini sudah normal, stop kerjanya, tidak bisa. Iodium ini akan terus-terusan mengablasi kelenjar tiroid sampai suatu saat nanti kelenjar tiroidnya akan mati semua atau pabriknya tutup. Sehingga kondisi pasien akan jatuh ke kondisi yang disebut hipotiroid. Kalau sudah hipotiroid, apa yang harus dilakukan? Harus konsumsi hormon pengganti. Oh, oke, tetap ada ini berarti efek sampingnya. Bukan, ini bukan efek samping. Ini tujuan dari terapi. Iya, kalau efek samping kan kita tidak merencanakan, kita tidak tahu. Tapi ini kita emang tujuan akhirnya ke arah hipotiroid. Karena hipotiroid hanya perlu dikasih hormon saja. Hormon itu sesuai kebutuhan. Misalkan aktivitas kita bekerjanya di kantoran, itu tentu saja akan membutuhkan hormon tiroid yang lebih sedikit dibandingkan orang yang untuk mengerjakan aktivitas fisik seperti kuli panggul, angkat beban. Itu membutuhkannya akan lebih sedikit. Jadi hormon yang akan dikonsumsi oleh pasien yang sudah hipotiroid itu sesuai kebutuhannya. Jadi tidak ada istilahnya kebanyakan minum hormon. Tablet. Iya. Itu yang harus dibedakan antara obat anti tiroid itu obat, kalau hormon itu cuma seperti suplemen. Tambahan vitamin ya, ini suplemennya hormon tiroid. Bagaimana dengan penyakit ikutannya, Dok? Apakah bisa disembuhkan dengan terapi ablasi nuklir?
Apabila telah timbul komplikasi dari hipertiroid ini seperti gagal jantung, osteoporosis, ataupun penyakit mata, Gates ophthalmopathy itu, iodium 131 ini tidak mempunyai peran untuk menyembuhkan kelainan-kelainan tersebut. Sehingga harus berkonsultasi dengan dokter-dokter yang bersangkut paut. Misalkan penyakit gagal jantung, tentu saja konsultasi ke dokter jantung. Dokter, kemana bisa mendapatkan layanan terapi ablasi nuklir? Ya, rumah sakit kami, Rumah Sakit Indriati di Solo Baru saat ini telah membuka layanan terapi ablasi nuklir ini untuk kasus hipertiroid. Untuk para penderita hipertiroid dapat langsung datang ke Indriati, ke instalasi kedokteran nuklir dan teranostik molekuler yang terletak di lantai 23. Atau bisa juga ke klinik anggrek yang terletak di lantai 2. Terus kalau misalnya mau konsultasi sama dokter, kapan? Saya setiap hari dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore ada di Rumah Sakit Indriati. Seiring dengan berkembangnya teknologi kedokteran, sekarang kita sudah dapat memanfaatkan zat nuklir di dalam dunia medis. Pemanfaatan zat nuklir ini tentu saja dalam dosis yang sangat kecil sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Dalam hal hipertiroid ini, kita menggunakan iodium 131 dalam dosis yang kecil dan diberikan secara peroral berupa cairan. Penderita tidak akan merasakan sakit apa-apa dan hanya akan berasa seolah-olah minum air putih saja. Tidak ada rasa, tidak ada bau. Dengan efek samping yang sangat minimal, hasil yang didapatkan akan permanen sehingga tidak harus mengkonsumsi obat-obatan lagi dan tidak perlu menjalani terapi pembedahan. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa datang langsung ke instalasi kedokteran nuklir dan teranostik molekuler di Rumah Sakit Indriati Solo Baru setiap hari Senin sampai Jumat.